Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Habib. Nah, baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang probabilitas dan statistika. Nah, dan kali ini kita akan membahas tentang data COVID-19 atau Corona-19, yang mana nanti data COVID tersebut akan kita olah dalam 3 metode. Yang pertama adalah reverse setiap variabel, lalu nanti ada korelasi persennya, dan nanti ada juga regresi bergandanya. Nah, baiklah, di sini saya mengambil data COVID-19-nya itu dari website worldometers.info/coronavirus, mana website ini menyediakan data dari berbagai dunia, mulai dari seluruh dunia sampai dispesifikasikan di berbagai benuanya. Dan saya mengambil data di benua Asia, yaitu per tanggal hari ini, yaitu saya mengambil data 25 April 2020, hari Sabtu, jam 1:03 siang hari waktu Indonesia Barat. Nah, data ini sudah saya salin dalam bentuk data Excel. Teman-teman bisa cek, datanya sudah saya samakan, dan saya mengambil 20 negara saja, 20 negara di dunia, di benua Asia ini. Nah, baiklah, langsung saja kita operasikan data tersebut. Dan yang pertama kita akan membahas tentang Lily-Force, yang mana Lily-Force ini merupakan suatu metode pengujian normalitas dari suatu data itu, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, baik, di sini saya sudah membuat beberapa tabel dari data COVID tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang jumlah kasusnya. Saya membuat jumlah kasusnya bervariabel Y. Pertama, kita hitung rata-ratanya, yaitu dengan cara sama dengan average kita sorot, lalu standar efisiensinya dengan cara STD. Kita sorot lagi. Nah, itu dia nilai rata-rata dan standar efisiensinya. Selanjutnya kita hitung Z-score-nya dengan cara dengan kita ambil nilai Y-nya dikurang dengan nilai rata-rata, lalu kita kunci agar tidak berubah nilai rata-ratanya. Selanjutnya dibagi dengan nilai standar efisiensinya dan dikunci juga. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai FZ-nya dengan cara sama dengan norm dis, dis, lalu kita pilih Z-score-nya dan kita tab. Nah, itu dia Z1-nya. Selanjutnya SZ1-nya dengan cara nilai nomornya dibagi dengan jumlah datanya. Kita kan memiliki data 20, berarti dibagi 20. Oke, dibagi, ditarik. Selanjutnya kita menghitung nilai absolute difference-nya dengan cara ABS FZ1 dikurang SZ1.
Oke, ya, ditarik. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai L hitungnya dengan cara cari nilai max-nya dari absolute difference-nya. Oke, nah itu dia. Nah, itu dia tadi teman-teman, pengoperasian reverse variabel pada data jumlah kasus dari data COVID-19-nya. Nah, di dalam metode reverse ini terdapat dua hipotesis karena dia menguji normalitas data tersebut, yaitu syaratnya apabila L hitung lebih kecil dengan L label. Maaf teman-teman, sebelumnya L label ini didapatkan dari sini. Nah, ini nilai kritis untuk uji di reverse. Nah, kita menggunakan taraf nyatanya yaitu sebesar 0,05, dan ini N-nya kita memiliki N20 jumlah datanya. Nah, dengan taraf nyatanya 0,05 dan jumlah nilainya jumlah datanya 20, maka didapat taraf kritisnya yaitu 0,19. Makanya L labelnya jadi 0,19. Nah, kita lanjut. Syaratnya itu apabila L hitung lebih kecil dari L label, maka data tersebut berdistribusi normal. Dan sebaliknya, apabila L hitung lebih besar dari L label, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, jadi data ini tidak berdistribusi normal. Ya juga sih, karena kan data dari COVID-19 ini tidak dapat diperkirakan setiap harinya berapa yang bertambah dan berapa yang berkurang, jadi dia tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita coba satu lagi, yaitu terhadap data jumlah meninggalnya dengan variabel X1. Nah, pertama kita hitung average-nya, nilai rata-ratanya, kita sorot, lalu standar defisiensinya kita sorot juga. Untuk ZI score-nya sama dengan kurang ambil nilai X-nya dikurang dengan nilai rata-rata uji dan dibagi dengan nilai standar deviasi. Oke, ya, kita tarik. Selanjutnya Z1 nya norm this norm ya. Kita tarik. Selanjutnya SZ1 sama dengan nomor datanya dibagi dengan jumlah data. Selanjutnya nilai absolut difference-nya dengan ABS karena dia absolut. Ini satu dikurang dengan S1 dan kita tarik. Kita hitung nilai maksnya. Oke, ya. Nah, ini juga nilai L hitungnya lebih besar dengan L labelnya, dan otomatis dia data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, itulah contoh pembahasan kita tentang reverse terhadap data COVID-19 nya teman-teman. Ini untuk data yang lainnya pengoperasiannya sama saja teman-teman. Jika teman-teman ingin mencoba, dipersilahkan. Namun saya di sini hanya mencoba
dua data saja, yaitu jumlah kasus dan jumlah meninggal. Selanjutnya kita mencari nilai korelasi persen. Nah, korelasi persen ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel ini. Nah, di sini ada nilai intervalnya, tingkat hubungannya. Jika ini dia dimulai dari 0 sampai dengan 0,199 itu sangat rendah, dan yang paling tinggi 0,8 sampai dengan 1 itu sangat kuat hubungannya antara dua variabel ini. Nah, yang pertama kita menghitung jumlahnya, jumlah dari setiap variabel data dalam variabel tersebut, jumlah, lalu rata-ratanya, rate-nya, lalu standar deviasi. Dan sama seperti variabel x-nya, kita cari juga nilai jumlah, rata-rata, dan standar deviasinya. Nah, itu dia, kita mendapatkan nilai jumlah, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel y dan x. Nah, untuk nilai x-nya itu dengan cara x kecilnya, nilai x-nya dikurang nilai rata-rata dan dikunci agar tidak berubah. Oke, sama nilai y kecilnya itu nilai y dikurang nilai rata-rata. Nah, nilai x y nya itu nilai x dikali nilai y. Lalu di sini kita cari jumlah dari nilai x-y nya. Itu dia. Nah, untuk menghitung korelasi persennya, ini cara manual. Nanti kita juga menggunakan cara otomatisnya, yaitu sama dengan sigma xy dibagi n kurang 1, yaitu data kita 20 dikurang 1 berarti 19, dikali sx. Sx itu standar deviasi x nya, dan dikali standar deviasi y. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya kita gunakan dengan cara otomatis, yang mana cara ini menggunakan keyword dari Excel-nya. Jadi di Excel sebenarnya sudah ada dengan persen. Kita sorot saja. Yang pertama adalah nilai X-nya, lalu nilai Y. Oke. Nah, itu dia tadi teman-teman, nilainya sudah sama dalam pengoperasian manual dan pengoperasian otomatis. Jadi nilainya itu min 0,21. Jadi dia tidak ada di dalam interval, berarti dia sangat rendah tingkat hubungannya, itu di bawah standar ini.
Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang regresi berganda. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Saja kita hitung jumlahnya terlebih dahulu. Akhir sum X3. Nah, pengoperasian ini sama dengan X1 dikali Y. Oke. Lalu dengan X2 dikali Y. Jadi X3 di Y. X1 dikali X2. Lalu X1 dikali X3. Lalu X2 dikali X3. Lalu di sini X1 kuadrat. X1 kuadrat. Lalu dengan X2 kuadrat. Dan terakhir X3 kuadrat. Untuk menghitung jumlahnya kita tarik saja. Baik, nah itu dia, kita sudah mendapatkan jumlah dari masing-masing variabelnya. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam matriks. Nah, perpindahannya ini kita mengikuti formatnya dari sini untuk pemindahan variabel, nilai variabel terhadap matriks dalam matriksnya. Pertama adalah nilai n. Nilai n 20. Selanjutnya nilai X1. Nilai X1. Lalu nilai X2. Lalu nilai X3. Ini sama nilai X1. Lalu nilai X2, lalu nilai X3. Nah, sini nilai X1 kuadrat dengan nilai X1 kuadrat. Oke. Lalu
ini nilai X1 X2 dengan X1 X2. Lalu ini X1 X3 X3. Ini X1 X2 X2. Lalu X2 kuadrat, lalu X2 X3. Ini X1 X3 dan X1 X3, lalu X2 X3 X3 kuadrat. Oke. Untuk matriks A nya yaitu sigma Y lalu sigma X1Y lalu sigma X2Y dan sigma X. Oke. Ya, pemindahan nilai dan sigma ke matriksnya. Selanjutnya, untuk perubahan matriksnya ini kita coba mengembangkan. Yang pertama, untuk matriks A nya ini, nilai H nya ini teman-teman dipindahkan ke kolom pertama, dan nilai kolom pertama dipindahkan ke nilai A. Dengan kolom A tarik, lalu ini tetap, ini juga tetap, dan di matriks A kita ambil nilai yang di kolom pertama. Nah, untuk matriks A2, nilai H nya berpindah ke kolom kedua, dan kolom H nya itu diambil dari nilai kolom keduanya. Jadi kolom pertamanya itu kembali, yang kolom keduanya itu diambil dari nilai matriks A nya. Kolom ketiganya tetap, dan kolom keempatnya juga tetap. Matriks A nya itu kolom keduanya. Nah, untuk matriks A3 itu A3 nya dipindahkan ke kolom kolom ketiganya. Pertamanya kita pindahkan ke kolom keduanya. Oke, ini kita hapus biar mudah. Lalu ini kolom ketiganya, yaitu kolom dari matriks A nya, dan kolom keempatnya. Lalu di matriks A nya itu diambil dari nilai kolom ketiga. Baik, selanjutnya di A4, kolom A4 nya itu diganti dengan nilai dari matriks A nya, dan nilai kolom keempatnya ini dipindahkan ke matriks A nya. Kita pindahkan dulu. Lalu kolom kedua,
kolom ketiganya ini tadi, dan kolom keempatnya nilai dari matriks A-nya, dan matriks A-nya diambil dari nilai kolom keempat. Oke, nah itu tadi teman-teman, kita sudah mengoperasikan matriksnya. Selanjutnya kita menghitung nilai determinannya. Nah, untuk nilai determinannya itu kita cari dengan cara sama dengan M determ. Nah, ya. Kita sorot matriksnya. Nah, itu dia nilai determinan dari matriks A. Artinya determinan dari matriks A1 M determ ada matriks A2 matriks A3A oh ini tadi udah otomatis ya, kita ulang saja teman-teman biar lebih mudah. Matriks determinan dari matriks A. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai B-nya, yang mana nilai B-nya ini diambil dari nilai determinan dibagi dengan determinan awal. Misalnya kita ingin menentukan nilai B1, maka B1 itu diambil dari nilai determinan A1 dibagi dengan nilai determinan matriks A, yang begitu seterusnya. So, nilai determinan A1 dibagi dengan nilai determinan A. Ini sama juga nilai determinan matriks A2 dibagi dengan nilai determinan matriks A. Sama ini, lalu ini juga dibagi. Oke, nah itu dia tadi teman-teman. Selanjutnya ini yang kita udah dapat nilai dari B1, B2, B3 dan B4. Dan di sini ada regresi bergandanya, yaitu BY sama dengan B1 tambah BE tambah B X1 dan ditambah B3 X2 tambah B4 X3. Kita pindahin saja, ini B1, lalu ini B2 X1, lalu ini B3 dan ini B4. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan nilai fungsi dari regresi bergandanya. Selanjutnya, ketika kita memasukkan data seperti X1, X2, X3 ini saya ambil secara acak saja, kita langsung dapat mendapatkan nilai regresi bergandanya. Ini contoh sama dengan nilai B1 ditambah dengan ditambah ini dikalikan nilai X1 nya, lalu ditambah ini dikalikan dengan X2, lalu ditambah ini dikalikan dengan X3. Oke, itu dia nilai regresi berganda dari data yang kita masukkan. Nah, seperti ini.
Nah, ini kan kita mencari nilai regresi bergandanya pada nilai variabel-variabelnya ini dengan cara manual. Selanjutnya kita mencoba dengan cara otomatisnya, yang mana kita menggunakan data analisis. Nah, bagi teman-teman yang belum di Excel-nya belum diinstal add-in-nya untuk menghitung regresi, caranya seperti ini. Yang pertama kita mengklik menu file pada toolbar-nya, lalu memilih option, dan di sini ada menu add-ins-nya. Kita klik, lalu kita pilih analisis toolbar-nya dan kita klik go. Nah, di sini karena saya sudah menginstal add-ins-nya, lalu di sini sudah dicentang. Bagi teman-teman yang belum ada centangnya, silahkan dicentang lalu klik OK. Otomatis akan ada menu data analisisnya untuk menghitung data regresinya dari data ini secara otomatis. Nah, ketika kita mengklik data analisis ini ada beberapa menu, dan di sini kita memilih menu regresi, kita klik OK, dan di sini importkan y-rank-nya, maka kita importkan nilai dari variabel y-nya, disorot saja. Nah, lalu import x-rank, maka kita importkan semua nilai dari variabel x-nya, dan di sini kita klik saja. Oke, kita klik OK, maka dia akan memproses secara otomatis. Nah, di sini sudah langsung dia menghitungnya, teman-teman. Dan di sini yang kita perlukan adalah ini. Kita copy saja untuk menentukan apakah perhitungan kita benar atau tidak. Ini oke, kita coba ini dulu. Teman-teman, waduh, oke. Ini nah, kita lihat, kita cek apakah data tersebut sama atau tidak. Nah, yang pertama adalah ini data interceptnya sama, lalu x variabel 1 0,0397 sama variabel 2 nya min 0,24 dan variabel 3 nya min 0,01. Oke, jadi perhitungan kita sudah benar untuk mengetahui nilai regresi berganda dari data COVID ini, teman-teman. Nah, baiklah, mungkin itu aja pembahasan kita di dalam probabilitas statistika ini, yang membahas tentang yang pertama adalah Lillie force variable untuk mengecek normalitas dari suatu data, lalu korelasi persen untuk mengecek hubungan antara dua variabel, dua data, dan terakhir adalah regresi berganda. Nah, itulah tadi pengoperasiannya terhadap data COVID-19. Nah, kita ketahui semakin hari semakin grafiknya itu semakin bertambah. Kita cek, teman-teman, kasusnya itu semakin hari semakin bertambah, dan sampai sekarang sudah mencapai angka 2 juta lebih. Dan untuk kita semua tetap stay at home, tetap jaga kesehatan, karena ketika kita jaga kesehatan, feedbacknya bukan hanya ke diri kita, tetapi kita juga menjaga
orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Karena itu, jadilah bagian untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini dengan cara tetap berada di rumah, bekerja di rumah dan belajar di rumah, serta jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dan diri agar COVID-19 ini, pandemi ini segera berakhir dan kita dapat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini seperti normal sedia kala. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Saya Said Muhammad Habib. Sampai jumpa di next video dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.